jiwa. Oh, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan atas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, kita mau bersekutu bersama Tuhan. Kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan, menjadi sumber kekuatan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat pagi yang indah yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh menikmati hidup pada hari ini. Terima kasih buat napas kehidupan, buat kesehatan, buat sukacita damai sejahtera yang boleh kami rasakan di pagi ini. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami mau bersekutu bersama Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, yang menjadi sumber kekuatan kita, diambil dari Mazmur 41 ayat yang ke-13. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penderitaan karena sakit, penyakit, dan penghinaan ataupun pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat dengan kita adalah dua hal yang sangat menyakitkan dan merupakan dua hal yang sangat membebani di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit dan dikhianati orang-orang terdekat, penderitaan yang tidak mudah untuk menjalaninya. Daud mengalami kedua hal ini. Di dalam kehidupannya pada waktu itu, Daud mengalami sakit penyakit secara fisik, membuat tubuhnya lemah. Dia menderita oleh karena sakit penyakit yang dia alami. Di tengah-tengah situasi sakit penyakit yang dia alami, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan meminta kesembuhan kepada Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan memperhatikan dia dan Tuhan memelihara kehidupannya. Sehingga di dalam sakit penyakit yang dia alami, Daud tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, meminta kekuatan dan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Karena Daud percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia.
Mungkin kita juga pernah ya, setiap kita pun pernah mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Terlebih-lebih bagi saudara-saudara kita yang pada masa-masa pandemi ini, yang terpapar COVID-19, pasti akan mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan, menakutkan karena terpapar COVID-19. Lemah. Tetapi di situasi sakit penyakit yang kita alami, mari kita sama seperti Daud tadi. Entah sakit penyakit apapun yang kita alami, tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Selain daripada sakit fisik yang dialami oleh Daud, Daud juga mengalami pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat dengan dia, yang membuat dia sangat sakit hati sekali. Musuh-musuhnya merencanakan suatu rencana yang jahat kepadanya. Tidak hanya itu, sahabat karibnya yang dia percayai, yang memakan rotinya, mengkhianati dia, mengangkat tumitnya. Kalau kita lihat di ayat 10, artinya mengangkat tumitnya, meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Karena apa? Mereka pikir karena sakit penyakit yang dialami Daud akan mati. Daud pasti mati. Sehingga mereka meninggalkan Daud. Orang-orang yang menjenguk dia berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Lalu mereka keluar dan menceritakannya di jalan. Itu bisa kita lihat di ayat 7. Orang-orang yang datang menjenguk dia ini pasti juga adalah orang-orang yang terdekat dengan dia. Karena ketika kita mengalami sakit penyakit, pasti orang-orang terdekat kita datang menjenguk kita. Tapi Daud ketika teman-temannya ini datang, mereka berkata dusta dan menceritakan hal dusta tentang Daud ketika mereka keluar dari rumah Daud. Itulah yang dialami Daud di dalam kehidupannya. Sakit fisik itu masih bisa tertahankan. Tapi sakit hati yang dialami Daud itu juga menambah beban, menambah penderitaan di dalam kehidupannya. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah situasi ini, sakit fisik dan sakit hati, sakit fisik dan dikhianati orang-orang terdekat, di tengah-tengah situasi yang dialami Daud ini, apa yang dia lakukan? Daud hanya berserah kepada Tuhan. Daud meminta pertolongan Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagi Daud, tidak soal seberapa berat sakit penyakit yang dia alami. Bagi Daud, tidak soal seberapa berat sakit hati yang dia alami. Asalkan selama Tuhan masih beserta dia. Tidak persoalan seberapa besar pergumulan itu, tantangan yang dia hadapi, selama Tuhan masih beserta dia di dalam kehidupannya. Sehingga Daud mengatakan, Tuhan, tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan teguhkanlah aku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya.
itulah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Daud. Daud merasa Allah tetap menyertai dia, sehingga apapun yang dia alami, pergumulan seberat apapun yang dia rasakan, selama Tuhan beserta dia, Daud mampu menjalani kehidupannya. Sehingga di ayat 14, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daud mampu memuji Tuhan dalam hidupnya, walau di tengah-tengah pergumulan yang begitu berat. Kenapa Daud mampu memuji Tuhan? Karena dia percaya, karena dia merasakan penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidupnya. Jangan takut apa yang terjadi di dalam hidup kita. Pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jangan takut. Selama Tuhan masih beserta kita, tidak ada sesuatu pun yang dapat menjatuhkan kita. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk tetap berdekat kepada Tuhan. Jalanilah hidup dalam ketulusan dan kepercayaan kepada Tuhan. Maka Ia akan menegakkan langkah kaki kita. Ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan memberikan kekuatan yang baru bagi kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan kita. Karena pertolongan Tuhan itu sempurna. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Semangat menjalani hari kita pada hari ini. Tetap semangat. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah lepas dari genggaman tangan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi ini. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami. Di setiap pergumulan yang kami hadapi, di setiap sakit penyakit yang kami alami, di setiap pengkhianatan yang kami terima dari orang-orang yang terdekat dengan kami, kami tidak ragu karena Tuhan selalu beserta kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong dan menopang kami, yang memampukan kami menjalani kehidupan kami, memampukan kami Tuhan untuk tetap tegak berdiri dan mampu melangkahkan langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menguatkan kami pada hari ini. Dalam situasi yang kami alami saat ini, kami percaya Engkau selalu menuntun kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Buat seluruh jemaat-Mu yang boleh mendengarkan sapaan teduh ini, Kau berkati mereka, pimpin hidup mereka, berikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi mereka. Bagi setiap pekerjaan mereka, pimpin Tuhan, sehingga melalui pekerjaan itu mendatangkan sukacita dalam kehidupan mereka. Secara khusus kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu di Perpulungan Parindu dan Pos PI Ngabang Sai Asam. Kau berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka. Mereka tetap sehati sepikir hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidup penuh pengharapan kepada Tuhan. Iman mereka semakin bertumbuh kepada Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka, mendatangkan rezeki yang berlimpah-limpah bagi mereka. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan, buat Pos PI Ngabang Sai Asam ini, yang pada saat ini sedang dalam proses pembangunan rumah ibadah gereja kami di sana.
Engkau memberkati Tuhan, sehingga setiap proses yang dilalui boleh berjalan semuanya dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya akan pertolongan Tuhan, sehingga dana yang dibutuhkan juga boleh tercukupi, sehingga tiba pada waktu yang tepat nanti, rumah ibadah kami, gereja kami di Ngabang Sei Asam ini boleh dibangun dengan baik. Berkati setiap panitia, berkati setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, tetap semangat.